Baik, salam jumpa lagi bersama saya di channel UK Matemat. Saat ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Namanya operasi hitung campuran itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini merupakan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada aturannya. Yang pertama itu operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan pengerjaannya. Jadi operasi hitung dalam tanda kurung ini didahulukan proses penyelesaiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat, sehingga pengerjaannya dilakukan secara urut dari kiri. Ya, nanti kita lihat contoh. Di sini perkalian dan pembagian adalah setingkat, sehingga pengerjaannya dilakukan secara urut dari kiri. Jadi ini juga setingkat. Misalnya nanti 2 kali 4 aku bagi 5, berarti 2 kali 4-nya dulu, nanti hasilnya baru dibagi dengan 5 itu misalnya. Di sini perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian atau pembagian didahulukan pengerjaannya. Jadi kalau ada campuran operasi di dalamnya, ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, nanti didahulukan yang ada perkaliannya atau yang ada pembagiannya. Ini adalah 4 aturan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jadi ini kita harus ikuti aturan ini agar kita menyelesaikan soal-soal itu dengan mudah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat beberapa contoh soal ini. Ini adalah contoh soalnya. Di sini 7 tambah min 4 kurang 5. Nah, di sini 7 tambah min 4 ini adalah positif dikali dengan negatif. Positif kali negatif itu negatif. Jadi 7 kurang 4 itu hasilnya 3. 7 kurang 4 hasilnya 3 ini. Kurangi dengan 5. Ini kurang 5. 7 tambah min 4 ini hasilnya 3 dikurangi 5. Jadi seperti ini. Jadi 3 kurang 5 hasilnya min 2. Jadi kalau soal seperti ini, ya. Kenapa kita jawab seperti itu? Kenapa kita dahulukan yang ini? Didahulukan dari kiri itu berdasarkan aturan yang nomor A yang ini. Ini adalah aturannya. Sehingga kita bisa jawab seperti itu. Nah, untuk yang B, kita pakai aturan yang A. Kenapa kita pakai aturan yang A? Karena kita dahulukan yang ada dalam kurung. Kita dahulukan yang ada dalam kurung. Jadi 7 kurang 5 itu hasilnya 2. Ditambah dengan 8 ini. Jadi 8 ditambah 2. Kenapa tambah 2? 7 kurang 5 dulu. Kenapa didahulukan yang ini? Karena berada di dalam kurung. Kalau tidak ada dalam kurung, berarti kita dahulukan yang itu. 8 tambah 5, 8 tambah 7 kurang 5. Kalau tidak di dalam kurung. Tapi karena di dalam kurung, kita ikuti aturan yang A ini. Baik. Berikutnya untuk yang soal berikut ini. Ini ada perkalian di dalamnya. Di sini tadi perkalian dan pembagian adalah setingkat sehingga pengerjaan dilakukan secara urut dari kiri. Nah, kita pakai yang ini. Perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan sehingga perkalian atau pembagian didahulukan pengerjaannya. Nah, didahulukan. Jadi di sini kita dahulukan yang ada perkaliannya. Karena kita pakai aturan yang ke D ini. Jadi 5 ditambah 7 kali min 6 min 42. Jadi 5 tambah min 42 itu sama dengan minus 37. Berikutnya kita lihat lagi soal yang ini. Soal yang ini 4
12 kurang 8 kali 2. Jadi di sini 48 ini tetap ya. 48 ini masih tetap di sini. 48 bagi 12 kurang 8 kali 2. Kita dahulukan yang ada dalam kurung ini. Yang ada di dalam kurung ini kita dahulukan. Kenapa? Kita ikuti aturan yang nomor A tadi. Kita ikuti aturan yang ini. Operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan. Jadi sini ada dalam kurung, kita dahulukan. 48 ini tulis kembali. 12 dikurangi 8 ini saja yang kita dahulukan, yaitu hasilnya 4. Nanti dikali lagi dengan 2. Jadi ini adalah pembagian dan perkalian. Kalau temuin seperti ini, kita pakai aturan yang nomor C. Perkalian dan pembagian adalah setingkat, sehingga pengerjaannya dilakukan secara urut dari kiri. Nah, kita urut dari kiri. Berarti di sini 48 dibagi 4 dulu. Itu hasilnya 12. Nanti baru dikali dengan 2. 2 yang ini dikali dengan 2 yang itu. Jadi 12 dikali 2 itu hasilnya 24. Ini adalah contoh soal yang bisa kita lihat untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada 4 contoh. Kita bisa lihat lagi beberapa contoh lanjutan seperti ini. Ini adalah contoh lanjutan. Kita bisa kerja sama-sama, hitung sama-sama. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Berarti kita dahulukan dulu yang ada perkaliannya karena ada di sebelah kiri dari pembagian. Berarti 27 dikali min 6 dulu. Itu hasilnya min 162 dibagi dengan 18 dibagi dengan 18 tambah 397. Nah, ini sekarang baru kita dahulukan yang ada pembagiannya. Yang ada pembagiannya. Di sini 162 dibagi dengan min 162 dibagi dengan 18 itu hasilnya min 9. Ditambah dengan ya. Kenapa bisa dapat min 9 ini? Itu dapatnya dari min 162 dibagi dengan 18. Ditambah dengan 397. Itu hasilnya sama dengan 388. Ini untuk soal nomor 1. Nomor A. Soal nomor B. Ini kita dahulukan dulu ini. Min kali min. Min kali min itu positif. Berarti karena positif 250 ditambah 325. Kenapa? Kita ubah dulu ini min kali min jadi positif. Jadi ini hasilnya tinggal tambahkan aja 210 tambah 325. Ini hasilnya 5. Berarti 57 ya. 57 hasilnya 5. Kalau seperti ini hasilnya 575. Ini ditambahkan karena min kali min positif. Kita lihat lagi yang C. C ini kita dahulukan yang ada perkaliannya, terus kita dahulukan ini juga yang ada pembagiannya. Tanda kurang di sini nanti kemudian. Berarti 13 dikali 24, 13 dikali 24 itu hasilnya 312 dikurangi 525 dibagi
25. Itu hasilnya 21. Jadi ini saja. Seperti ini saja pengerjaannya. Dan 312 dikurangi 21 itu hasilnya 210. Oke, seperti itu. Terus kita lihat yang D. Yang D ini kita dahulukan yang ada pembagian karena dia di sebelah kiri. Nanti baru kita jumlahkan. Berarti 289 dibagi 17. Min 289 bagi 17. Itu hasilnya min. Kenapa? Karena min dibagi positif. Min 17. Kenapa 17? 289 bagi 17 itu 17. Jadi hasilnya min 17 kali dengan min 15 ditambah min 5. Nah, sekarang didahulukan yang ada perkaliannya, yaitu min 17 kali min 15. Kenapa? Karena perkalian atau pembagian itu lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Hingga kita dahulukan yang tanda perkalian. Jadi 17 dikali min 17 dikali min 15 itu hasilnya 255. 255 terus positif dikali negatif itu negatif dengan angka 45. Oke. Terus itu hasilnya 255. Sorry, ini 255 dikurangi 45. 255 dikurangi 45 itu hasilnya 20. Sorry, yang ini tadi bukan 210 hasilnya. Itu hasilnya 291. 291. 312 kurang 21 291. Oke. Di sini lagi kita lihat ini ada tanda bagi. Tanda bagi ini lebih duluan. Berarti min 24 dikurangi dalam kurung negatif. Kenapa negatif? Karena negatif ini dibagi dengan positif. Itu hasilnya minus 9. Jadi 20 min 24 kurang min 9 ditambah 30. Tambah 30. Itu akan sama dengan ini jadinya min 24 kurang min 9 itu jadinya min 24 tambah 9. Kenapa? Karena min kali min ini jadinya positif ditambah dengan 30. Nah, karena ini ada ada tanda positifnya didahulukan yang sebelah kiri, berarti min 24 tambah 9. Min 24 tambah 9 itu hasilnya 15. Min 15. Min 15. Min 24 tambah 9 hasilnya min 15. Ditambah 30. Ditambah 30. Dan hasil akhirnya adalah 15. Min 15 tambah 30 sama dengan 15. Terakhir 81 dibagi min 9 itu hasilnya juga min 9. Kenapa didahulukan itu? Karena ini pembagian dan ada perkalian, jadi didahulukan yang tanda pembagian dan tanda perkalian, nanti penjumlahannya kemudian. Jadi ini hasilnya min 9, terus ini juga dikalikan min 17 kali min 8. Min 17 dikali dengan min 8 itu hasilnya
positif. Jadinya juga positif 136. Jadi ini hasil akhirnya jadinya 127. Min 9 tambah 136 itu 127. Ya, pertama ini min 81 dibagi min 9, hasilnya min 9 ditambah dengan min 17 dikali dengan min 18 dikali dengan min 8 itu hasilnya 136. Jadi min 9 tambah 136 itu hasilnya 127. Baik, untuk mengasah kemampuan kita, saya berikan soal latihan yang mirip-mirip ini, yaitu soalnya ini. Silakan bisa dikerjakan soal-soal ini berdasarkan contoh yang ada di sini. Jadi soal-soal ini bisa dikerjakan berdasarkan contoh yang telah kita bahas dan aturan-aturan operasi campuran pada bilangan bulat. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon dukung channel ini. Bagi yang baru nonton, dibagikan, subscribe, dan share atau tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan